Kami lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Direktur Utama PT Asri Karya Lestari Tbk, Bapak Sujatmiko. Sekarang mungkin poin-poin penting yang akan kita lebih perdalam begitu ya. Kenapa kemudian akhirnya setelah dari 2008 sampai 20 tahun berlalu gitu ya, bahkan 20 tahun lebih di 2023 ini, dan besok 2024 memutuskan untuk IPO Asli ini. Selain dipilihnya awal tahun supaya jadi perhatian tadi yang Anda katakan, pasti kan ada poin penting lainnya begitu ya untuk meningkatkan exposure perusahaan juga dan kesadaran atau awareness masyarakat bahwa ada sebuah perusahaan yang memang punya kinerja yang sangat-sangat baik. Seperti apa Pak Sujatmiko? Jadi memang kita ini mungkin perusahaannya tidak banyak di Indonesia karena kita perusahaannya hampir komplit. Jadi biasanya kalau general kontraktor itu ya hanya kontraktor saja, paling dia punya AMP. Nah ini enggak, ini kita punya batching plan, ya terus kita punya alat-alat berat seperti alat bor, kita alat pancang, kita punya launcher, ya kan, bahkan kita punya pembok sistem. Ya, perusahaan ini punya itu, jadi itulah yang kita tawarkan. Jadi perusahaan ini sebenarnya komplit. Jadi istilahnya dari hulu ke hilir ada. Anda mau apa ada. Jadi tidak perlu kemana-mana. Kita punya pengalaman kerja gerbang tol. Kita punya pengalaman di rumah sakit. Kira-kira itu. Jadi komplit perusahaan ini seperti itu. Kalau dilihat dari yang harga yang ditawarkan gitu ya sekitar 100 sampai 130 rupiah per unit saham atau per saham begitu ya. Betul. Seperti apa dari sisi Asli sendiri berharap partisipasi masyarakat secara luas begitu ya, publik secara luas melihat dari level range yang ditawarkan ini sebenarnya lumayan cukup affordable atau terjangkau begitu ya, karena tim riset kita juga sudah sempat menghitung dari kemudian valuasi perusahaan dan juga kans kinerja ke depannya. Nah dari Asli sendiri berharapnya seperti apa dari angka yang ditawarkan ini terhadap tingkat partisipasi masyarakat gitu ya. Artinya berharap untuk ini oversubscribe misalnya 10 kali mungkin begitu ya Pak Sujatmiko, seperti apa Pak? Jadi kami sebagai emiten ya jangan ragu-ragu. Jadi saham yang kita tawarkan itu termasuk terjangkau dan kita akan jaga terus trennya seperti ya. Trennya akan kita jaga ya supaya investor juga puas. Jadi investor juga tahu bahwa infrastruktur ini adalah saham yang sangat bagus karena tidak akan pernah terhenti infrastruktur itu selagi manusia itu berpindah. Selagi manusia itu berteduh, bekerja, itu pasti membutuhkan infrastruktur seperti itu. Dan pasti akan bergerak terus seperti itu. Kalau sektor lain mungkin ada musiman. Kemarin kesehatan musim. Musim COVID ramai. Kalau infrastruktur tidak. Selagi orang itu berpindah, perlu angkutan umum, perlu fasilitas publik, ya terus itu pasti. Seperti itu. Selain sebuah perusahaan yang mendeliver dari hulu ke hilir, plus juga tidak akan runtuh dimakan tren karena ya tetap akan ada begitu ya perpindahan dan juga tetap akan ada kebutuhan gitu terkait konstruksi. Kita lihat bagaimana kemudian peta persaingan yang ada karena ternyata bukan hanya Asli saja, sudah ada beberapa, ada Bukaka, kemudian ada Jaya Konstruksi Manggala Pratama, ada Nusaraya Cipta, ada Total Bangun Persada yang memang sudah lebih dulu mungkin ya listing di Bursa Efek Indonesia dan sudah pernah dilihat begitu ya seperti apa tingkat partisipasi masyarakat, dan kalau dilihat dari price earning rasionya pun juga bahkan masih lebih jauh di bawah itu. Tapi kita lihat bagaimana sebenarnya Asli melihat tantangan ini ya, maksudnya tantangan untuk bisa hadir, bisa menjadi sebagai pilihan, bisa menjaga tren begitu ya di tengah beberapa kompetisi yang ada di market, dan secara real ini akan seperti apa Pak Sujatmiko? Yang pertama, kalau di market mudah-mudahan karena namanya mudah diingat, Asli ya kan. Jadi orang akan gampang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau di market memang kami tadi itu yang disebutkan tadi itu tuh perusahaannya tidak komplit sebenarnya. Tidak semua sektornya ada. Ada yang punya alat tapi tidak punya batching plan. Ada yang punya alat saja tapi tidak jadi general kontraktor. Dia tidak main di hulu seperti itu. Nah itu kalau di realnya ya mudah-mudahan kita bisa bersaing dengan antara yang sudah pendahulu kita gitu. Kadang-kadang yang muda itu bisa melejit daripada yang sudah duluan seperti itu. Waduh, yang muda lebih melejit daripada yang udah senior begitu ya. Nah 2024 kan sebenarnya akan cukup penuh dinamika karena kita secara struktural pemerintahan akan banyak yang berubah ya. Bukan hanya presiden wakil presiden kita akan baru gitu ya, tapi mungkin segala kontekstual di dalamnya akan berubah.
seiring dengan perubahan presiden dan wakil presiden pastinya kan, karena sudah tidak ada incumbent di sana. Anda melihatnya sebagai apa sih kalau melihat dari sans industri ini, kemudian bisnis di tahun 2024 yang hampir rata-rata mungkin setiap perusahaan malah justru menahan dulu, hold gitu ya untuk mengambil keputusan. Tapi asli mengambil keputusan untuk kemudian listing gitu ya, sebuah langkah yang cukup berani sebenarnya diambil di tahun politik. Ya, jadi kalau kita lihat memang rencana kita itu sebenarnya tahun 2020 sudah mulai kita persiapan. Nah, setelah persiapan itu kita tahu kan ada pandemi waktu itu, COVID-19 di awal-awal 2020. Nah, kita lihat nih, kita jaga dulu perusahaan nih, kita jaga. Nah, 2023 kita ambil momen seperti itu, kita ambil momen. Nah, sudah kita bismillah bahwa kita terus IPO-kan perusahaan ini. Dan ternyata memang punya kesempatannya di awal tahun, seperti pas tahun politik seperti itu. Tapi gini, kita lihat dari tahun ke tahun sejak masa reformasi itu tidak ada perubahan fundamental apapun terhadap infrastruktur. Terus aja di tahun 2014 seperti itu, terus 2019 terus seperti itu. Jadi saya rasa tidak perlu dikhawatirkan karena trennya seperti itu. Jadi hanya orang wait and see, tapi kita harus ambil kesempatan. Dan juga sama, tidak semua orang berpikir seperti itu. Malah, mumpung nih orang yang lainnya tidak ambil, kita ambil, mungkin seperti itu. Itu saja mungkin. Dan saya harap memang kesempatannya ini di awal ini, dan mudah-mudahan saya rasa sih semuanya yang kita lakukan menurut hasil ya, seperti itu. Ini seperti mencuri momentum begitu ya, di saat orang mungkin berpikir hal yang berbeda, tetapi kemudian asli juga mengambil another opposite gitu ya, another opposite yang lain untuk bisa ikut tren yang berbeda gitu, atau membentuk tren yang berbeda. Nah, mungkin satu yang bisa Anda komentari terkait mengenai data ini ya, di mana perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuhnya sebesar 4,9% di tahun 2024. Ini turun ya dari 5% menurut berbagai macam lembaga dunia karena harga komoditas lebih rendah. Ini menurut Bank Dunia. Dan up and down-nya sebenarnya kalau dilihat dari rapot 2013 sampai dengan 2022 tidak akan terlalu signifikan, kecuali 2020 yang memang tumbuh minus ya, karena semua juga minus dan mengalami itu. Tapi kita berhasil bounce back dan balik lagi ke angka-angka strategis, angka-angka baru. Nah, seperti apa Anda melihat hal ini gitu ya? Karena kan bisnis akan berkembang juga seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, yang cukup bergeliat gitu ya, atau proyek-proyek yang akan lebih banyak lagi, itu akan sangat menguntungkan bagi bisnis. Ini seperti apa Pak Sujatmiko? Jadi semua itu dampaknya karena COVID-19 di 2020 sampai 2022. Jadi suatu dampak kayak contoh krisis ya, moneter tahun 98, ini pandemi. Tidak bisa langsung, ini memang dampaknya itu. Saya sudah pernah perkirakan nanti itu sampai 2 tahunan lebih itu pandemi baru akan selesai untuk perihal ekonomi. Nah, saya yakin di 2000, sekarang kan sudah mulai nih, kita lihat nanti rapotnya di akhir akan naik, di Desember kemarin itu juga sudah kenaikan. Di 2024 itu karena sudah selesai, karena sekarang orang sudah tidak berpikir maksudnya seperti kemarin ya, menahan karena pandemi segala macam. Nah, di 2024 ini memang sudah kita perkirakan, saya sudah juga dari teman-teman riset bahwa ayo kalau kita tidak ambil tadi bahasanya Mbak itu momentum, ini ketinggalan nih kita nih, ketinggalan kereta nih. Siapa yang mau duluan nih ambil momentum ini? Mudah-mudahan asli ini orang perusahaan yang beruntung dan perusahaan yang akan dapat momentum baik seperti itu. Dan saya selalu berpikir baik karena biar hasilnya baik seperti itu. Afirmasi positif dengan hasil yang positif pasti ya Pak ya. Oke, targetnya di 2024 akan seperti apa sih Pak kinerja perusahaan menurut gambarannya Pak Sujatmiko, atau perhitungan ya, secara perhitungan pasti sudah diincar-incar nanti habis IPO penggunaan dana ini akan diimplementasikan sekian sehingga bertumbuh sekian. Itu biasanya hitung-hitungan di atas kertasnya sudah ada nih. Seperti apa gambarannya Pak? Jadi kalau kita tadi dapat tambahan suntikan segar 125 bio ya. Kami akan membeli alat-alat berat tambahan ya, dan juga kita akan membangun patching plan supaya menunjang sebenarnya perusahaan asli sendiri, yang pertama itu. Dan yang kedua karena permintaannya tinggi sekali. Sekarang kan hampir di seluruh Jawa ini, mulai dari Banten, Jawa Tengah sampai Jawa Timur itu ada penyelesaian proyek jalan tol. Belum lagi kita IKN yang perlu diselesaikan
sudah punya target. Nah, itulah yang mau kita ambil lah. Dan di 2024 kita sudah bidik itu. Dan setelah kita sudah dipastikan tanggal 5 nanti melantai dan nanti dananya sudah kita bisa terima dan kita bisa langsung memanfaatkan itu dan menambah setoran modal dan buat tambah amunisi kita buat permodalan untuk usaha di tahun 2024 itu, Mbak. Baik. Kira-kira kalau Anda bisa bicara dengan para investor atau calon investor yang akan membidik Asli ini ya, apa yang bisa menjadi salah satu masukan atau pertimbangan bagi para investor untuk bisa punya investasi di Asli pastinya ya, part of portofolionya mereka gitu ya. Kira Asli adalah one of the part. Ini seperti apa nih Pak? Ya, jadi perusahaan ini trennya naik terus dari tahun 2008 sampai tahun 2003. Secara revenue ya, secara omsetnya kita naik terus seperti itu. Ya, jadi kita punya portofolio seperti itu. Ya, tahun yang waktu COVID-19 pun kita tetap naik karena kita ambil proyek strategis nasional gitu ya. Yang kedua, kita punya, ini masih generasi pertama. Jadi saya mendirikan perusahaan ini, jadi saya serius sekali seperti itu ya. Jadi istilahnya memang kita benar-benar mau kembangkan perusahaan ini. Terus yang ketiga, kita akan jaga untuk para investor jangan takut, kita akan jaga saham ini trennya akan naik. Jadi kita tidak biarkan saham ini turun mendekati angka 50. Jadi kita harus trennya naik terus supaya para investor ini benar-benar punya keuntungan dan bisa terus berinvestasi di Asli seperti itu, Mbak. Baik, kita akan tunggu nanti akan seperti apa performanya setelah menjadi anggota dari Bursa Efek Indonesia begitu ya, jadi emiten di sana dan Asli akan seperti apa nanti performanya kita akan tunggu. Pak Sujatmiko, terima kasih atas waktunya, Direktur Utama PT Asri Karya Lestari Tbk. Pak Sujatmiko sudah hadir di CNBC Indonesia, lancar-lancar IPO-nya dan sukses terus untuk Anda. Terima kasih, Mbak.